Selamat pagi Indonesia, semangat belajar di rumah saja. Kamis 5 Agustus 2021, bertemu lagi kita dalam PJJ hari ini. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa. Ibu akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesehatan yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami masih mohon berkat-Mu, semoga proses PJJ hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berkati pula Papa dan Mama yang mendampingi kami di rumah. Berilah mereka kesehatan dan kesabaran agar dapat membimbing kami juga dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Muatan pelajaran IPA KD 3.6 dan 4.6, pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Memahami sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. 2. Mengelompokkan benda yang dapat menyerap dan memantulkan bunyi. 3. Menyebutkan manfaat bunyi pantul. Sifat-sifat bunyi. Materi ini sudah pernah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi merambat melalui benda padat, contohnya ada dokter yang sedang memeriksa seorang anak melalui stetoskop ya. Bunyi merambat di dalam air. Pada lumba-lumba pasti hidup di air dan mereka bisa saling mendengarkan suara mereka. Bunyi merambat di udara. Ada ayah dan anak yang sedang ngobrol, pasti ada udara di situ dan mereka dapat saling mendengar suara. Kecepatan perambatan bunyi melalui media padat itu lebih cepat daripada cair dan lebih cepat daripada gas. Lalu sifat yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan. Itu tadi 2 sifat bunyi dan kita akan melanjutkan dengan bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras, contohnya kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi seperti dinding di rumah kita ya. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Perhatikan gambar itu adalah sebuah ruangan pertemuan ya. Lantai dan dinding ruangan pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Prinsip ini juga digunakan di studio musik atau di bioskop yang anak-anak pernah lihat pasti ya. Di sana kan kedap karena ada karpet di dinding dan di lantainya. Macam-macam bunyi pantul, ada 3 macam. Yang pertama atau yang A, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contoh, ketika berbicara di ruang yang sempit. B, gema. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya. Contoh, suara orang yang berteriak di lembah. Contoh itu gambarnya lihat ya. Ada seorang perempuan yang berteriak halo di antara tebing. Tebing akan memantulkan suara kita. Akan tetapi jarak yang jauh membuat bunyi pantulan tersebut terdengar setelah kita selesai berteriak. Jadi saat gema terjadi, suara pantulan akan terdengar setelah kita selesai berteriak. Macam yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah gaung. Contoh gaung suara yang terdengar ketika kita berbicara di ruang yang sempit. Untuk mencegah gaung, dinding ruang pertunjukan musik dilapisi dengan karet atau busa. Nah, apa sih manfaat bunyi pantul?
Mari kita baca bersama. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Contoh, memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Yang kedua, pemeriksaan USG. Foto janin dalam perut ibu hamil hasil pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Jadi dengan bunyi pantul kita bisa mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang keempat, mengetahui kedudukan benda laut. Dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Jadi dimanfaatkan juga dalam perikanan ya, bisa mengetahui ikan yang banyak supaya nelayan bisa menangkap ikan. Setelah membaca rangkuman materi hari ini, tugas yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Ini gambarnya, atau soal juga bisa dilihat di buku pena 4A halaman 55. Kerjakan latihanmu di buku nomor 6. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Sukses selalu, Tuhan memberkati, dan ingat selalu 5M. Sehat selalu.